Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara yang terkasih. Kembali kita berjumpa dalam ibadah MAP Virtual Church. Dan apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang menjadi tempat perlindungan, menjadi tempat perteduhan. Dan kita percaya dimanapun saudara berada melangkah, perlindungannya sempurna bagi saya dan saudara yang percaya. Sama-sama kita teduhkan hati kita, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu ada menyertai seluruh kehidupan kami. Dimanapun kami berada melangkah, kami percaya Tuhan, gadamu Tuhan, tongkatmu selalu bersama dengan kami. Perlindunganmu, proteksimu sempurna bagi setiap kami. Karena kami percaya yang maha tinggi menjadi tempat perlindungan, menjadi tempat perteduhan kami, kubu pertahanan Allah yang kami percaya. Dan kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang menjadi kerinduan mereka hari ini Tuhan, Tuhan memberkati dalam kehidupan keluarga mereka. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan menyediakan yang terbaik. Bahkan apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah kami dengar, Tuhan sediakan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama naikkan syukur kita, menyatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan, menjadi tempat perteduhan kita, Allah yang kita percaya. Mari bersama-sama kita nyatakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Bersama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Bersama dengan iman kita nyatakan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku.
Kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang menjadi sumber kemenangan kita, Allah yang kita percaya. Sebab sekalipun kami berjalan dalam lembah yang kelam, kami percaya Engkau selalu menjaga, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup ini. Engkau Bapa yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sebab Kaulah menjadi tempat perlindungan kami, Allah yang maha tinggi menjadi tempat perteduhan bagi kami.
Terima kasih Tuhan, dengan kepak sayap-Mu Engkau menaungi setiap kami. Engkau menjadikan kami Tuhan biji mata-Mu yang paling Kau sayang sampai selamanya. Oh, selamanya Kau yang berkuasa. Oh, Yesus Tuhan. Sambil buka hatimu, angkat tanganmu, katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kau Tuhan yang setia, selalu menjagaku, melindungiku. Dengan kepak sayap-Mu Kau menjagaku, Tuhan. Bersama-Mu sebab Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, oh Kau segalanya dalam hidupku, Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami
sekarang ini. Oh, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kami siapkan hati kami dengar firman-Mu, firman-Mu yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik setiap kami dalam kebenaran. Sederhanakan kata kalimat dari firman-Mu, agar kami dapat mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa dengan Bapak-Bapak Ibu sekalian dalam program channel MAP Virtual Church. Pada pagi hari ini saya Pendeta Muda Ilan Binowo dari Gereja King Mi Jemaat Immanuel Bekasi akan menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan, dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Sepanjang minggu yang telah kami lewati, ada begitu banyak perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Ada masalah, pergumulan, persoalan, tantangan, tetapi tetap juga kami boleh melihat ada sukacita, damai sejahtera, berkat, dan jalan keluar yang selalu Tuhan siapkan bagi kami. Dan kalaupun pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Ini wujud nyata pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami, karena Engkau pemelihara kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau perkenankan kami untuk bersama-sama ada di hadapan hadirat-Mu, dan kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman pagi hari ini. Beri kami hati seorang murid untuk mau selalu diajar oleh Tuhan, karena kami tahu manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi dari setiap kebenaran firman yang keluar dari mulut Allah. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi semangat dalam hidup kami, untuk kami boleh menjalani hari-hari hidup kami dalam pengiringan kami akan Engkau. Urapi hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap jemaat-Mu. Pakai hamba-Mu supaya setiap kata kalimat yang keluar dari mulut lidah bibirku itu adalah sungguh-sungguh firman Tuhan yang berkuasa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Kitab Kejadian pasal 21 ayatnya yang ke-8. Kejadian pasal 21 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Sekali lagi, bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tradisi menyapih ini merupakan salah satu tradisi yang berkaitan dengan siklus kehidupan manusia. Menyapih berasal dari kata dasarnya sapih, yang artinya memisahkan. Dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata gamal. Jadi saudara yang kekasih, penyapihan adalah upaya yang dilakukan seorang ibu untuk memberhentikan
pemberian ASI kepada anaknya. Tujuannya adalah untuk melatih anak itu menerima asupan makanan pengganti ASI. Dalam istilah lain kita kenal dengan istilah pisah susu atau cerai susu. Nah, dalam tradisi masyarakat Yahudi, seorang anak akan disapih pada usia sekitar 2-3 tahun. Ketika Ishak pun disapih, itu Abraham berusia kurang lebih 103 tahun, Sarah istrinya sekitar 93 tahun. Berkaitan dengan pembacaan kita pada pagi hari ini, maka renungan firman Tuhan saya beri tema penyapihan orang percaya. Dalam Alkitab kita dapat menemukan beberapa bagian yang menceritakan adanya tradisi penyapihan ini. Saya ajak kita untuk membaca dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 22 hingga 24. 1 Samuel pasal 1 ayat 22 sampai 24. Di situ dikatakan, tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Ayat 24, setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Shilo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Ayat yang barusan kita baca tadi adalah ayat Alkitab tentang kelahiran Nabi Samuel. Nah, saudara, saat disapih Samuel sudah kurang lebih berumur sekitar 3 tahun. Dia diserahkan di bawah pengawasan Imam Eli. Dan untuk itu dia melayani di tabernakel. Dalam 2 Tawarik pasal 31 ayat 16, di situ disebutkan Hizkia mengumpulkan makanan untuk orang Lewi yang berusia di atas 3 tahun. Dikatakan kecuali kepada setiap orang yang masuk ke rumah Tuhan menurut hari-hari yang ditetapkan, menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya, dan menurut rombongannya, yakni mereka yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki yang berumur 3 tahun ke atas. Nah, tujuan penyapihan itu apa, saudara? Yang pertama itu untuk mengajarkan sang anak tentang langkah atau step selanjutnya dari fase hidupnya, supaya dia tidak tergantung sepenuhnya kepada ibunya. Kemudian tujuan yang kedua adalah agar anak mendapatkan nutrisi yang lebih baik untuk perkembangannya. Karena tidak mungkin seorang anak itu diberikan ASI terus, tetapi berdasarkan pertumbuhannya, maka nutrisi yang harus dia konsumsi pun juga harus berbeda. Yang ketiga, tujuan penyapian ini adalah untuk melatih anak agar dia bisa mandiri, tidak tergantung pada ibunya. Kemudian dia bisa belajar percaya diri, supaya dia bisa beradaptasi dan berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir, tujuan penyapian ini adalah untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan tubuh secara baik dan normal. Pertumbuhan atau growth ini berkaitan dengan perubahan dalam ukuran atau dimensi, baik mengenai sel, organ tubuh maupun individu tertentu. Dan ini bisa diukur dengan ukuran tertentu. Tetapi berbicara mengenai perkembangan, ini berkaitan dengan bertambahnya kemampuan atau skill dari seseorang sebagai hasil dari proses pematangan dan perkembangan dari organ-organ tubuhnya. Termasuk di sini adalah perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ada 3 hal yang dialami oleh seorang anak dalam proses penyapihan ini. Yang pertama,
bahwa anak itu mendapatkan makanan yang berbeda. Dari rasa, mungkin sebelumnya hanya satu rasa, sekarang menjadi bermacam rasa dan aroma. Kemudian dari bentuk makanan, yang sebelumnya dia hanya diberikan ASI saja, sekarang sudah mulai mencoba dengan makanan-makanan yang padat. Kemudian yang ketiga, kadar makanan itu pun juga berbeda. Kadar gizinya perlahan-lahan disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan. Kemudian yang keempat, mau tidak mau jumlah makanan itu pun pasti harus disesuaikan supaya asupannya pas, cocok dengan tingkat pertumbuhan dari sang anak. Yang kedua, saudara, kalau tadi untuk mendapatkan makanan yang berbeda, maka yang kedua ini adalah untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda. Anak itu tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada ibunya. Dia diberikan kesempatan untuk memperlihatkan keinginan-keinginan dan kehendak. Dan yang pasti dia juga harus siap untuk mendapatkan perlakuan yang mungkin tidak menyenangkan. Alasan yang ketiga, bahwa dia akan mendapatkan kesempatan untuk belajar menentukan pilihan. Dan otomatis dia juga harus belajar untuk menerima konsekuensi dari pilihan itu. Bagaimana dengan kehidupan orang Kristen? Bagaimana dengan kehidupan orang percaya? Sama halnya kehidupan orang yang percaya. Ada banyak orang yang percaya dan bertumbuh secara jasmani. Mereka mencapai usia yang tua secara jasmani. Tetapi rohani mereka belum tentu bertumbuh menjadi dewasa. Secara jasmani mungkin seseorang akan mengalami pertumbuhan seiring dengan bertambahnya usia. Kronosnya. Tetapi rohani tidak secara otomatis mengalami pertumbuhan seiring dengan bertambahnya usia. Karena kairos dari masing-masing orang pasti berbeda. Hal ini tergantung pada bagaimana seseorang mempergunakan waktu yang ada itu, mempergunakan kesempatan untuk membuka hati kepada Kristus. Memberikan kesempatan dan tempat untuk Kristus hidup dan berada di dalam dirinya. Dan untuk bertumbuh secara rohani, maka orang Kristen pun, orang percaya pun harus melewati fase yang namanya penyapihan. Supaya imannya bertumbuh, berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini adalah sebuah proses kehidupan yang harus dijalani oleh setiap orang percaya. Dan Tuhan lebih suka sebuah proses daripada hasil. Tetapi sayang, seringkali manusia lebih memprioritaskan hasil dibanding menjalani sebuah proses. Beberapa orang mungkin memiliki iman yang besar, tetapi tidak dapat bertahan ketika mengalami goncangan, ketika mengalami proses dari Tuhan, karena memang semua itu harus diuji. Kita tahu seorang perwira Romawi, dia datang kepada Yesus dan dengan iman yang besar, dia meminta pertolongan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan seorang hambanya yang lagi sakit. Dan Tuhan menyembuhkan hambanya itu. Tetapi sayang, kalau kita lihat ketika Yesus disiksa oleh tentara Romawi, kemana perwira itu? Itu sebabnya, saudara yang kekasih, iman yang besar itu baik. Tetapi sebaiknya iman yang bertumbuh itu lebih baik. Nah, proses penyapian ini perlu dialami oleh setiap orang percaya. Supaya kita memiliki iman yang bertumbuh. Supaya semakin hari, iman kita semakin dewasa dan semakin kuat. Dari kisah seorang wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Dalam kitab Markus 5 ayat 25 sampai 29, kita bisa melihat contoh bagaimana iman seseorang itu bertumbuh. Dikatakan di situ, adalah di situ seorang perempuan yang sudah berusia 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang kali diobati oleh berbagai tabib,
sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara yang kekasih, kalimat dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ini menjelaskan kepada kita dari mana iman perempuan itu mulai tumbuh. Kabar-kabar yang dia dengar dari orang-orang yang membicarakan tentang Yesus, bagaimana banyak orang disembuhkan, segala macam penyakit pun disembuhkan, itu memberikan harapan baru bagi perempuan itu. Wanita itu merasa memiliki harapan yang baru untuk apa yang dia derita selama 12 tahun itu. Bahwa penyakitnya bisa disembuhkan. Asalkan dia bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, pertanyaannya sekarang, bagaimana proses penyapihan itu pada orang yang percaya kepada Tuhan? Yang pertama, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi, seorang yang percaya ketika dia mengalami proses penyapihan, dia harus mendapatkan makanan rohani yang berbeda. Makanan yang diperlukan untuk perkembangan rohani kita adalah firman Tuhan. Dan ini sangat menentukan kondisi iman kita. Roma 10:17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh iman Kristus. Saat mengalami penyapihan, rohani kita mendapatkan makanan yang berbeda dari ketika kita masih dalam status bayi rohani. Firman Tuhan sebagai makanan rohani yang harus memiliki rasa dan bentuk yang berbeda dari yang sebelumnya. Dalam Ibrani 5 ayat 12-14, di situ dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara yang kekasih, seseorang yang memasuki fase penyapihan seharusnya tidak lagi mengkonsumsi makanan-makanan rohani yang untuk bayi, tetapi sudah harus beralih kepada makanan-makanan yang keras. Saudara, ibadah tidak lagi dilihat sebagai suatu acara seremonial belaka, sehingga seminggu sekali ke gereja dianggap sudah cukup. Bagi orang yang berstatus bayi rohani, maka mempelajari firman Tuhan adalah sesuatu yang membosankan. Sehingga apa saudara? Akibatnya pengetahuan akan kebenaran menjadi sangat terbatas. Akibat lebih jauh lagi, dari kehidupan sehari-harinya imannya mudah goncang, tidak tahan menghadapi cobaan, dan mudah sekali jatuh dalam dosa. Orang Kristen harus disapi. Orang percaya harus disapi. Di mana panca inderanya harus dilatih, termasuk indera pendengarannya, untuk mendengar firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang keras sekalipun. Dan siap untuk menerima pengajaran yang benar. Pengajaran bahwa yang pertama, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, Alkitab adalah firman Tuhan yang mengajarkan dan menuntun kita untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang dalam menjalani kehidupannya sehari-hari menyerahkan dirinya secara sukarela dalam tuntunan Roh Kudus untuk bersama-sama membangun tubuh Kristus di dunia ini. Karakter Kristus seharusnya mempengaruhi panca indera kita, supaya kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Itulah kedewasaan rohani.
Mungkin kita sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun. Bahkan mungkin sejak dari lahir kita sudah menjadi orang Kristen. Tetapi sayang sekali saudara, sejak awal sampai menjadi tua, makanannya tidak pernah berubah. Tetap susu dan susu. Tidak pernah mau menerima makanan yang keras, yaitu firman Allah yang menegur. Dan akibatnya kehidupan rohaninya tidak bertumbuh sebagaimana mestinya. Kita harus terima firman yang keras. Dalam Yohanes 6 ayat 60 sampai 63, di situ dikatakan, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dan ayat 66 dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Sayang sekali saudara. Perkataan Tuhan Yesus yang sangat keras itu membuat murid-muridnya ada yang meninggalkan Tuhan. Mengapa mereka sampai meninggalkan Tuhan? Apa penyebabnya? Penyebabnya tentu yang pertama, karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang keras. Sebelumnya Yesus berbicara tentang penyalibannya. Dia akan disalibkan dan menderita. Salib berbicara mengenai penderitaan. Salib berbicara mengenai pengorbanan. Salib berbicara mengenai kesulitan, pencobaan. Dan karena itu orang-orang ini tidak ingin masuk lebih jauh ke dalam penderitaan, ke dalam kesulitan, ke dalam pencobaan. Mereka ingin yang baik-baik saja. Mereka ingin yang enak-enak saja. Kalau perlu tidak harus memikul salib. Alasan yang kedua, mengapa mereka meninggalkan Tuhan? Karena adanya persungutan di antara mereka, saudara. Dosa ini memang harus dijauhkan dari kehidupan kita, dari kehidupan sehari-hari, dari kehidupan pelayanan kita pun, ini kita harus jauhkan, saudara. Karena dosa inilah yang membuat bangsa Israel itu tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan selain Kaleb dan Yosua. Mereka bersungut-sungut. Melakukan pekerjaan Tuhan pun dengan sungut-sungut, tidak dengan sepenuh hati. Menolong orang pun dengan bersungut-sungut. Mari saudara, lakukan firman Tuhan dengan sukacita. Yang ketiga, mengapa mereka meninggalkan Tuhan? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Mungkin kita sudah lama percaya. Kita katakan bahwa kita percaya, kita menjadi orang Kristen, kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi seringkali dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak menunjukkan bahwa kita percaya kepada Dia. Kita tidak menunjukkan bahwa kita percaya Dia sanggup menolong kita. Kita tidak menunjukkan bahwa kita percaya Dia sanggup untuk menyembuhkan penyakit saya. Kita tidak menunjukkan kepada orang bahwa kita percaya Dia sanggup untuk memelihara dan memulihkan kehidupan kita. Selanjutnya, saudara, bagaimana orang yang mengalami proses penyapihan ini, dia harus menerima makanan-makanan yang keras. Yang kedua, ada pengajaran dari para pengajar yang oportunis, saya katakan. Mengapa? Karena mereka mengajar dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Kita lihat dari 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai 4. Dikatakan di sana, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak lagi menerima ajaran sehat,
tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara yang kekasih, orang cenderung untuk mendengar hal-hal yang menyenangkan, yang enak didengar, yang menyenangkan sesuai dengan keinginan mereka, dan menolak firman Tuhan yang menegur karena sering dianggap menghalangi kesempatan mereka untuk menikmati kesenangan dunia. Ada banyak hamba Tuhan yang mungkin berkompromi dengan hal ini, sehingga membuat gereja ibarat sebuah panggung hiburan yang memberikan pengajaran sesuai dengan pesanan, sesuai dengan apa yang dimaui oleh jemaat, supaya kuantitas dalam gereja itu tetap terjaga, jangan sampai berkurang. Bukan untuk mempertahankan kualitas pengajaran yang sehat dan benar. Saudara, orang tidak suka mendengar firman Tuhan yang disampaikan secara jujur dan apa adanya. Karena seringkali firman Tuhan itu menelanjangi dosa. Orang juga seringkali tersinggung mendengar firman Tuhan yang memperlihatkan betapa bodohnya kita ketika kita menjatuhkan pilihan-pilihan yang salah dalam hidup kita. Hanya karena pilihan itu menyenangkan secara daging, tetapi sesungguhnya jauh dari kebenaran. Selanjutnya saudara yang kekasih, Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang kekasih, firman Tuhan tidak hanya diterima sebagai sebuah kewajiban saja, tetapi kadarnya harus berbeda. Tidak hanya sebuah kewajiban, tetapi harus menjadi sebuah kesukaan. Firman Tuhan itu harus menyukakan hati kita. Dan sesuatu yang disukai cenderung untuk berulang. Untuk dilakukan berulang-ulang. Firman yang diterima harus lebih banyak. Selain kadarnya juga jumlahnya harus lebih banyak dari ketika kita masih berstatus bayi rohani. Karena pertumbuhan iman kita memerlukan firman Tuhan yang cukup untuk mengimbangi tantangan dari perkembangan dunia di sekitar kita. Saudara yang kekasih, semakin banyak kita makan firman Tuhan, maka semakin kuat benteng pertahanan iman kita dalam kita menghadapi godaan yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya saudara yang kekasih, merenungkan firman Tuhan itu harus dilakukan setiap hari. Tidak hanya sekedarnya, tidak hanya sekali-kali, tapi firman Tuhan katakan, renungkanlah itu siang dan malam. Poin yang kedua, kalau poin yang pertama tadi harus mendapatkan makanan yang berbeda. Poin yang kedua adalah ketika orang mengalami penyapihan, dia harus mendapatkan perlakuan yang berbeda. Saudara yang kekasih, kehadiran seorang ibu tidak ada lagi pada setiap waktu di mana anak itu memerlukan. Karena itu saudara, anak itu harus belajar untuk mandiri ketika dia mulai disapih. Dia harus belajar untuk menentukan pilihan-pilihannya sendiri. Ketika Samuel disapih oleh ibunya, dia dibawa kepada Imam Eli untuk tinggal di bait Allah, jauh dari orang tuanya. Mau tidak mau, dia harus belajar untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Dia harus hidup mandiri. Tetapi Alkitab membuktikan Tuhan tidak pernah meninggalkan Samuel. Tuhan selalu hadir untuk menuntun hidupnya Samuel, yang kelak menjadi seorang abdi yang setia. Hana adalah seorang ibu yang baik. Walaupun sudah tidak menyusui Samuel lagi, dan dia sudah menyerahkan anaknya kepada Imam Eli,
Tetapi Hana masih menaruh perhatian yang besar kepada kehidupan Samuel. Dia masih menaruh perhatian yang besar kepada pertumbuhan anaknya. Dan dia tetap menjadi ibu yang bertanggung jawab. Karena itu dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 19 di situ dikatakan, setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Saudara yang kekasih, demikian pula dengan kehidupan murid-murid Tuhan Yesus ketika Yesus telah mati dan bangkit. Mereka harus mengalami penyapihan, di mana para murid harus menjalani pelayanan tanpa kehadiran Yesus bersama-sama dengan mereka. Bahkan dalam suasana hati yang masih diliputi dengan kebingungan, mereka sempat kembali melakukan pekerjaan mereka yang lama. Kita bisa lihat dari kitab Yohanes pasal 21. Mereka kembali menjala ikan, sesuatu pekerjaan yang sudah mereka tinggalkan sejak lama. Karena Yesus memanggil mereka untuk menjala manusia. Saudara, kita ingat janji Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 18a. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara-saudaraku, mungkin hari-hari ini engkau sedang termotivasi untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Engkau termotivasi untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan berusaha melakukan hal-hal yang baik. Akan tetapi dalam perjalanannya engkau merasa hidup ini kok semakin berat, semakin susah. Ketika engkau memulai sesuatu yang baik, tetapi kok terasa semakin berat, terasa semakin sulit dan menekan. Dan kemudian engkau mendapati engkau berada di dalam persimpangan. Saudara yang kekasih, saya ingin memberitahukan sesuatu kepada Anda. Engkau sedang mengalami proses penyapihan. Dan itu berarti engkau berada di jalur yang tepat sebagai orang yang percaya. Engkau mungkin jatuh bangun dalam kegagalan ketika berusaha untuk meninggalkan dosa yang telah lama engkau geluti. Jangan menyerah, saudara. Engkau mungkin harus menahan diri dari amarah dan ketersinggungan ketika firman Tuhan mulai menguliti hidupmu, menguliti pekerjaanmu, menguliti usahamu yang mungkin selama ini memberikan kenikmatan dan kesenangan dalam hidupmu, walaupun mungkin itu menggunakan cara-cara yang tidak benar. Tapi jangan tawar hati, saudara. Engkau mungkin sedang termotivasi untuk memperbaiki pelayananmu dengan sekuat tenaga. Engkau berusaha untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan hati yang tulus dan murni. Tetapi tantangan selalu datang menghadang. Ketahuilah saudaraku yang kekasih, saat ini engkau menjadi seorang pribadi yang berada dalam jadwal proses oleh Tuhan. Sedang masuk dalam apa yang saya katakan special program from heaven in winning time. Program khusus dari sorga, periode penyapihan. Sebuah program khusus yang akan membawa engkau bertumbuh, yang akan membawa engkau berkembang menjadi pribadi yang memiliki kedewasaan rohani, yang akan memurnikan kehidupanmu, supaya menjadi pribadi yang kuat dan berkenan kepada Bapa di sorga. Saudara, jangan kecut dan tawar hati. Roh Kudus akan memampukanmu melewati semuanya ini. Bahkan Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Saudara yang kekasih, proses penyapian semestinya menjadi sesuatu yang menyenangkan, menjadi suatu peristiwa kesukaan yang harus disyukuri. Mengapa, saudara? Karena itulah waktu yang diberikan Tuhan, kesempatan bagi kita untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Untuk kita lebih mengerti kehendak Tuhan. Untuk kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Ketika kami harus mengalami proses penyapihan itu, Tuhan beri kami kekuatan. Karena kami sadar, tanpa kami melalui proses itu, kami tidak dapat menjadi orang-orang yang memiliki kedewasaan iman dan rohani. Kami mau Tuhan, dan karena itu kami mohon kekuatan yang daripada Tuhan untuk menuntun kami menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan dan Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kami. Agar dalam rasa syukur kami mau selalu taat kepadamu. Dalam segala kesulitan dan kesukaran yang mungkin akan kami hadapi, kami tetap percaya dan memiliki harapan bahwa di balik itu semua Tuhan akan berikan kemenangan bagi kami. Kami akan menang dari setiap keinginan-keinginan yang berlawanan dan keinginan Tuhan. Kami akan menang dari setiap godaan-godaan yang akan membawa kami jauh dari Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami, menuntun kami untuk kami jalani hari-hari hidup kami bersama Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Apapun yang menjadi masalah persoalan mereka, Tuhan menolong mereka. Mungkin mereka sedang dalam proses penyapihan. Berikan kesabaran dan ketabahan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami. Kami mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.